Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah film dengan 5 poin pendahuluan dalam mata kuliah pengantar metodologi penelitian yang akan kita bahas berikut ini. Maka sebelum itu, perkenalkan nama saya Asnidar, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Baik, mari kita beralih pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Perindustrian film pada 20 tahun terakhir mengalami perkembangan secara pesat pada dunia. Bahkan film memiliki keberhasilan dalam menarik daya peminatan dari penonton untuk selalu menuangkan ide-ide kreatif. Kreativitas bisa muncul dari hal sepele seperti kehidupan seseorang, kisah percintaan, pertemanan, hingga realitas sosial kehidupan masyarakat luas. Kritik sosial juga bisa melalui pendekatan seni yang ditayangkan dalam media film. Hal tersebut terbilang cukup efektif karena mudah diterima oleh khalayak umum tanpa harus membeda-bedakan dan memandang materialistik. Hal ini juga dalam film banyak sekali yang mengkonstruksi pesan sosial budaya di masyarakat. Salah satu negara yang sering mengambil cerita dari lika-liku kehidupan adalah negara Korea Selatan. Alur cerita yang sangat bagus dan sering mendapat pujian dari para netizen dengan beragam cerita yang seakan tidak pernah ada habisnya, mulai dari genre melodrama, action, romance, dan bahkan akhir-akhir ini sering mengangkat serial webtoon sebagai alur cerita dalam film. Salah satu film yang mengangkat tentang isu sosial budaya di masyarakat dengan genre melodrama keluarga yang berhasil mendapatkan pujian dengan alur cerita yang ditayangkan, yaitu film Miracle in Cell No. 7. Berlangsung sekitar 127 menit, dirilis pertama kali pada tahun 2013 di negara Korea Selatan, disutradarai oleh Lee Hwan Kyung. Secara singkat, dalam film ini menceritakan sebuah hubungan ayah bernama Lee Young-go yang diperankan oleh pemeran utama yaitu Ri Seung-rang yang mengalami disabilitas dan berprofesi sebagai tukang parkir dengan anak tunggal kesayangannya yang bernama Yi-sung yang diperankan oleh dua orang yaitu Kang So-won dan Park Shin-hye. Dengan latar belakang kehidupan di dalam sel penjara hingga menyebabkan keduanya ayah dan anak tersebut terpisah. Fakta menarik mengenai film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari Jeong Won-sop, yaitu seorang penyandang disabilitas intelektual yang singkat cerita divonis hukuman mati karena tuduhan telah membunuh dan menganiaya anak di bawah umur yang merupakan anak dari seorang perwira polisi pada tahun 1972 silam. Dan akhirnya film ini berhasil meraih beberapa penghargaan film. Berbagai penghargaan yang telah diperoleh baik dari para pemeran film dan sutradara film, bahkan penghargaan atas menariknya film tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa film Miracle in Cell No. 7 banyak disukai oleh masyarakat luas. Selain itu, film ini juga berhasil menarik perhatian dari beberapa kalangan dan berhasil mendapatkan sekitar 80,2 juta dolar dengan banyaknya pemutaran dari penonton pada tahun 2013. Bahkan film ini juga masih ramai di kalangan khalayak sampai saat ini. Film Miracle in Cell No. 7 banyak yang meniru, bahkan film ini diremake oleh negara-negara lain seperti Turki diremake menjadi Stefan Kogustaki Movies yang berhasil mendapatkan penghargaan Best Movie dalam Turki Youth Awards 2020. Kemudian Filipina yang dirilis dan disebarkan tepat saat hari Natal 2019. Dan terakhir Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang telah dirilis filmnya ke seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 September 2022. Film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia karya sutradara Hanung Bramantyo meraih lebih dari 1 juta penonton pada hari keempat penayangannya di bioskop. Film yang diadaptasi dari judul yang sama asal Korea Selatan ini diantaranya dibintangi Vino G. Bastian, Indro Warkop, hingga Denny Sumargo. Film ini menceritakan hubungan seorang ayah penyandang disabilitas atau cacat mental yang berprofesi sebagai penjual balon dan putri sematawayangnya dengan latar belakang kehidupan di dalam sel penjara. Tidak beda jauh dengan film aslinya, seorang ayah bernama Dodo yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang dituduh sebagai pelaku kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap anak di bawah usia umur. Padahal tuduhan tersebut bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi, di mana ayah Dodo melakukan pertolongan pertama ketika anak tersebut terjatuh. Korbannya gadis kecil bernama Melati, putri dari seorang pejabat ketua partai. Pada akhirnya ayah Dodo pun dipenjara dan berpisah dari putrinya Kartika
yang diperankan oleh Graciela Abigail. Nah, itu tadi beberapa hasil remake film Miracle in Cell Number 7 tersebut dari beberapa negara termasuk Indonesia. Kemudian saya di sini tertarik untuk menganalisis tentang pesan seperti apa yang dibangun dalam film Miracle in Cell Number 7. Karena dalam film tersebut banyak sekali unsur pesan yang dimuat, utamanya senantiasa berbakti kepada orang tua, dan harus ada yang diterapkan pula dalam kehidupan masyarakat, khususnya pesan terpuji atau pesan yang baik yang terdapat dalam film. Kemudian saya juga ingin mengetahui konflik seperti apa yang dibangun dalam film tersebut sehingga memunculkan pesan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Baik, adapun rumusan masalah yang saya rangkum berdasarkan latar belakang dari alur kisah film Miracle in Cell Number 7, yaitu yang pertama, bagaimana konflik yang terjadi dan ditampilkan dalam film Miracle in Cell Number 7. Lalu berikutnya, pesan apa yang ingin disampaikan Lee Han-kyung sebagai sutradara dalam film Miracle in Cell Number 7. Nah, beralih pada poin pembahasan selanjutnya, yaitu variabel dan penjelasannya, di mana menurut saya terdapat variabel dalam film Miracle in Cell Number 7, yaitu miracle. Dalam bahasa Inggris, miracle berarti keajaiban, di mana arti kata miracle dalam bahasa Inggris yang disangkut pautkan dengan hal-hal supernatural. Miracle atau keajaiban biasanya terjadi di luar batas logika manusia, alias tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagi sebagian besar orang, keajaiban adalah sesuatu yang amat jarang terjadi, bahkan mungkin dianggap hanya terjadi pada orang-orang yang lurus atau beruntung dan yang pasti bukan kita. Maka ketika kamu memikirkan hal demikian, maka pemikiranmu adalah salah. Keajaiban bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kamu, benar kamu, dan juga saya. Miracle pun bisa terjadi setiap saat, nggak perlu ditunggu. Keajaiban terjadi di setiap detik kehidupan tanpa dilogikakan adanya. Bagi yang skeptik atau tak percaya, maka demikianlah yang terjadi. Sebaliknya, bagi yang percaya, maka demikianlah juga yang terjadi. Intinya, kita harus mengubah sudut pandang dan cara berpikir kita. Jangan berpedoman pada yang negatif, tapi lihatlah segala sesuatu dari hal yang positif. Jika kita percaya keajaiban, maka hal itu sangat-sangat mungkin terjadi dengan mudah. Seperti beberapa poin yang dapat kita petik dan juga kita yakini dari alur kisah film Miracle in Cell Number 7, diantaranya, yang pertama, ikuti arus. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, menyadari bahwa segala hal adalah mukjizat. Yang keempat, menghargai keajaiban kecil akan membuatmu mendapat keajaiban yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu, jadilah penerima yang baik. Lanjut pada pembahasan akhir, yaitu hasil dan kesimpulan, di mana konflik yang digambarkan dalam film Miracle in Cell Number 7 lebih ditonjolkan dan diposisikan dalam film tersebut, sehingga dengan mengetahui berbagai konflik yang terjadi, saya juga akan menemukan pesan yang terkandung pula dalam film tersebut. Dengan itu, saya memilih judul Analisis Pesan dalam Film Miracle in Cell Number 7. Di mana film ini menarik untuk dijadikan pembahasan karena dirasa memiliki kelebihan tersendiri dari film-film lainnya yang bercerita tentang keluarga dalam masyarakat. Selain itu, kemunculan atas pesan yang ditayangkan di film ini menjadi pembeda dengan film lain, karena kemunculan pesan di sini dijelaskan dan digambarkan oleh pemeran utama film yang mendapat kesenjangan sosial dari masyarakat, bahkan dari aparat penegak hukum di negaranya sendiri, sesuai dengan alur cerita yang ditayangkan. Pusat pemuat pesan lebih ditonjolkan oleh karakter pemeran utama Lee Young-go yang berhasil menunjukkan perilaku terpujinya ketika ia mendapatkan kesenjangan yang diberikan. Tokoh Lee Young-go ini ditampilkan sebagai seorang kepala keluarga ketika menerima konsekuensi atau musibah apapun diterima dengan perilaku baik atau sifat terpuji. Hey, itu saja dari saya. Sekian akhir kata. Jangan lupa selalu berbuat baik, penuh cinta dan kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesan
terjadi.